Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Kreator Usak dan Usiknya. Dan kali ini kita akan membahas perbincangan ataupun juga perkenalan ya. Salam sapanya, mejujo kita Krina, horos untuk semuanya. Dan kali ini di sini ada dua orang. Yang pertama narasumber, yang kedua adalah kreator baru kita. Kreator baru kita ini adalah kreator pembawa acara. Kok senyumnya setengah-setengah ya teman-teman ya, kadang senyum kadang enggak gitu kan. Jadi kira-kira kita ingin membahas perbincangan tentang kreator muda kita dulu, bisa kan? Nah, jadi maaf nih Kang ya, mau ingin membahas dulu tentang kreator muda kita, pembawa acara kita dulu pertama. Gimana enaknya ya? Geser dulu kita, pening kita atau waktunya ya teman-teman ya. Nah, kita mau tahu dulu ya siapa namanya, terutama ya kan, kok mana kan gitu kan. Dah, siapa namanya Kak? Sri Rahayu. Siapa? Oh, Sri Rahayu. Sri Rahayu ini kreator baru kita ya teman-teman ya. Maklum lah masih agak sedikit canggung, tegang karena baru pertama kali dia ikut explore kita ya kan, mengeksplor kita baru kali ini ya. Jadi menurut kakak ini, kakak kreator muda ini, pembawa acara, memang udah siap nggak nih Kak di usak-usik kita ini? Siap ya. Jadi udah ada semua apanya tuh udah kalau kita bilang udah ditempah lah, mentalnya udah bisa kan. Nah, jadi kita kali ini ingin membicarakan permintaan request kemarin tuh ya, dari Asipa Aprilia ya teman-teman ya. Asipa Aprilia ini dia ingin membahas tentang masalah kan gitu, masalah tentang keseharian. Kalau lebih gampang tuh kita kuat masalah pembahasan tentang keseharian, kemasalahan tuh masyarakat. Jadi kita langsung tanya ke narasumber kita, yaitu Kang Karebet. Lebih lanjutnya kita langsung bertanya ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kemarin tuh ada tuh permintaan dari Neng Asipa Aprilia, itu dia ingin membahas lebih gampang lagi tentang kesalahan ke masyarakat sehari-hariannya itu macam mana Kang. Kalau Kakang tahu tolong dijelaskan lah Kang. Tentang versi video pertama kita itu adalah menguak ataupun menelusuri jin dan korin dari versi Quran maupun hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kenikmat kesehatan, keselamatan dan panjang umur sehingga kita dapat bertemu kembali di dalam video ataupun kreator usak-usik yang kembali ingin mempertanyakan ataupun istilahnya memperjelas daripada tema pembahasan kita daripada beberapa video, 2 video yang lalu ya, tentang masalah permasalahan ihwal, yaitu masalah jin dan korin ataupun masalah malaikat korin dan bangsa-bangsa jin yang lain, yang dimana senantiasa daripada yang memperpengaruhi, maksudnya ya, pertanyaan daripada Neng Asipa yaitu pengaruh daripada keseharian kepada manusia yang dilakukan oleh jin korin gitu, maksudnya adik kreator. Iya memang gitu. Nah, tentang masalah kok bisa dibahas tuh lebih gampang lagi keseharian masyarakat sehari-harinya lah gitu. Maksudnya keseharian masyarakat yang dipengaruhi daripada watak-watak dan karakter daripada sifat jin ini tadi maksudnya, ataupun keseharian masyarakat secara umum. Nah, ya, bisa begitulah Kang Karebet. Perbedaan kalau di dalam pembedahan ini akan Kakang jawab pertanyaan itu dengan secara singkat tetapi mudah dipahami. Yang pertama, kebiasaan ataupun
hal-hal yang terjadi pada manusia umumnya yang bersifat individu ataupun kelompok, itu akan mudah terjadi perselisihan atau pertengkaran, yang dimana ada sosok jin yang satu itu mempengaruhi dari pola pikir, ataupun memang itu tugas yang ditugaskan daripada iblis laknatullah alaihi, yang dinamakan jinnya itu tidak lain adalah dasim. Jin dasim ini senantiasa membuat satu keresahan ataupun satu keributan, menimbulkan satu sama lain, yang pada umumnya jin dasim ini selalu bekerja karena memang dia itu tugasnya. Yang pertama kali untuk menggoda dan mengupayakan rumah tangga daripada orang yang beriman, pasangan suami istri, akan selalu timbul suatu pertengkaran atau pertikaian, dan mereka itu tidak akan merasa senang ataupun tidak akan merasa gembira sebelum daripada rumah tangga orang yang dipengaruhi ataupun digoda oleh jin yang bernama dasim ini sampai terjadinya suatu perceraian, hal yang diperbolehkan Allah tetapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengaruh daripada dasim ini senantiasa itu mengarah kepada putra-putri anak-anak kita yang mulai tumbuh akil balik ataupun berakal, yang dimana setiap pasangan remaja ataupun remaji yang satu sama lain mempunyai rasa saling ketertarikan ataupun saling menyukai. Kalau mereka berdua, yang ketiga sudah pasti daripada korin ataupun dasim ini tadi, dasim dan korin, ataupun banyak nama-nama jin yang memang anak iblis langsung yang mempunyai mandat daripada iblis ini banyak. Jika kita paparkan yaitu ada 5, cuman kita tidak ingin memaparkan. Cuman yang jelasannya ingin kita sampaikan pada saat ini, terkadang-kala kita emosional kita tidak kita sadari bahwa jin ini senantiasa berada di dalam tubuh kita, sehingga kita enggan ataupun berat di dalam menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berat kita rasa untuk menjalin tali ukhuwah Islamiyah. Berat kita rasa untuk menjalin tali daripada persaudaraan kita, ataupun daripada hubungan kekeluargaan. Yang dimaksudnya, andai kata perilaku yang menyimpang daripada pada umumnya orang-orang yang banyak, mereka itu sering kali menimbulkan sifat egois mereka masing-masing. Karena apa? Tidak memahami dan tidak menyadari bahwa kelakuan dan perangai mereka itu telah dikendalikan oleh jin-jin, termasuk daripada jin dasim ini tadi. Nah, mungkin ini sudah agak lebih cukup dari pemaparan, dan tanpa kita sadarin jin dasim ini ataupun jin nasab juga yang ikut serta di dalam merusak daripada tatanan-tatanan kehidupan kita. Jin nasab ini dan jin dasim ini tidak akan pernah pergi, ya, tidak akan pergi daripada tubuh manusia manakala manusia itu belum memutus simpul ataupun mengucapkan satu ikrar, ya, satu ikrar pelepasan diri daripada mereka, dan kita melepaskan diri mengeluarkan daripada bangsa jin-jin ini dari dalam tubuh manusia. Jin dasim, ya, jin nasab. Jin nasab ini termasuk daripada qadam-qadam ilmu yang dipelajari dari kakek moyang kita, yang tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, mereka itu akan turun temurun. Nah, ini pembahasannya. Jadi menurut ini itulah pembahasannya ya teman-teman ya. Jadi kita mau tanya sama kreator baru kita nih di Usak Usik ini. Jadi menurut Kak Ayu ini ada yang nggak mau dipertanyakan masalah tentang yang baru kita bicarakan tadi nih? Oh, tidak ada ya, masih ya masih pemulaan lah, masih baru canggung dia merangkup di kreator Usak Usik ini ya kan.
Jadi teman-teman ya, udah tahu kan pembahasan tentang masalah tentang sehari-harian kehidupan masyarakat sehari-hari tentang pembahasan jin dan korin tadi ini. Berarti itu termasuk jin masab ya Kang ya? Ya, jin nasab. Jin nasab. Jin nasab ya teman-teman ya, maaf ya. Jadi itu sama aja dengan korin juga Kang? Berbeda. Berarti jin nasab sama korin tuh udah lain lah cerita tuh ya. Cuman hampir agak menyamai sedikit berupa aura daripada mereka, cuman mereka mempunyai fungsi dan tugas masing-masing yang untuk memang menyesatkan, mencuri sesuatu hal yang paling berharga di dalam diri manusia ataupun orang yang beriman itu. Jadi gitulah teman-teman ya perbincangannya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ingin tanyakan terus kan gitu. Jadi kita ini pun mempromosikan juga masalah channel ya dari Kang Karebet, narasumber kita di Kreator Akustik ini. Dia membuat juga channel Nuril 01, yaitu tentang pembahasan keagamaan. Itu pun bercampur dengan kepribadian maupun kekeluargaan lah khususnya. Jadi di Kreator Akustik ini tetap masih Kang Karebet juga narasumbernya kan, sebagai tanda tanya maupun sebagai tanya jawab kan gitu. Dan juga ini khusus memang kita di daerah Langkat ya. Kita kan rumah kita jauh, daerah Binjai. Jadi kita pasang juga di daerah Binjai, bakal kita pasang itu namanya itu kreator, tapi bukan kreator, melainkan salah satu bimbingan lah. Tapi tetap narasumbernya tetap Kang Karebet ataupun juga tetap juga jadi kreator kita. Saya tanya masalah tentang ini, dan si beliau ini pun salah satu anggota DMI. Jadi mau tanya nih, DMI itu apa ya? Jadi kira-kira Kang, DMI itu singkatan dari apa tuh Kang? DMI adalah Dewan Masjid ya, DMI Dewan Masjid Indonesia. Ya, ketepatan kalau di Kecamatan Kuala di Desa Baribindu, Abang diamanahi oleh Pak Ketua Pak Iskandar Sugiarto, diangkat menjadi Ketua Dewan Masjid untuk sedesa Baribindu. Ya, ketepatan barakallah Pak tinggal sini. Jadi teman-teman, Kang Karebet ini termasuk juga narasumber kita. Dia pun juga profesi sebagai ketua DMI ya. Tapi sehari-hari kerja beliau seorang petani kan gitu. Tapi udah disahkan kepada ketua DMI Langkat bahwasanya Kang Karebet ini adalah ketua DMI khususnya di daerah Desa Baribindu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Jadi masalah pertanian ini udah ada semua, udah disterilkan semua lah, mulai dari protokol kesehatan, perbincangan, dan juga waktu. Dan cuma kali ini aja video kita berbincang. Selanjutnya nanti kita akan membuat video untuk perkenalan masalah kreator baru kita. Tapi kali ini kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.